seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Lalu perlombaan tadi udah. Terus yang terakhir itu biasanya perpindahan tugas orang tua dan anak didik. Yang dikatakan perpindahan tugas orang tua adalah misal saya bekerja di Kementerian Agama Jakarta Pusat, di pusatnya misal, ternyata di tahun 2025 enggak, di tahun 2024 itu saya dimutasi ke KUA Pondok Aren. Masuk dong zona kita itu bisa mengusulkan, silakan menggunakan surat perpindahan tugas. Tidak melihat negeri ataupun swasta, sejauh memenuhi, karena minimal 1 tahun ya. Jadi misalkan ada orang tua calon pendaftar itu memiliki tugas atau dimutasikan dari pusat ke daerah, misalnya Pondok Aren sebagai di KUA, itu bisa menggunakan surat. Itu namanya surat perpindahan tugas. Artinya potensi itu cuma 2 atau 3%. Dari sekolah mana? Dasarnya kita tidak pernah melihat sekolah. Misal jonasi aja. Jonasi misalkan orang Pondok Kacang Prima, sekolahnya di Palung Serap, bisa dapat jonasi. Sangat bisa, tidak melihat sekolahnya, based on kakak, melihatnya dasarnya berapa, kartu keluarga. Sekalipun sekolahnya di Papua tapi punya kartu keluarga sini, itu nggak masalah. Bedanya adalah kalau yang sekolahnya di Tangerang Selatan itu diinput oleh nilainya oleh operator SD, kalau yang sekolahnya di luar diinput oleh panitia. Nanti kita tambahkan lah siswa di luar Tangerang Selatan, kita input baru nilainya. Jadi kita tidak melihat asal sekolah, yang kita lihat adalah kartu keluarganya tahun lalu, nggak tahun lalu. Dan mungkin yang terakhir tahfiz. Kalau memang calon pendaftar itu hafal 1, 2, 3, 4 juz dan dikuatkan oleh sertifikat dari LPTQ setempat untuk Tangerang Selatan, itu cukup kuat daftar dan peluangnya itu bisa. Karena apa? Beberapa tahun terakhir itu kosong, ada di daftar. Sekalipun bawa surat, itu surat keterangan dari kepala sekolah, bukan dari LPTQ. Kalau memang dia udah LPTQ menerangkan, LPTQ Tangerang Selatan menerangkan bahwa Andri hafal 1, 2 juz, tertantangan ketua LPTQ, sah dia diterima. Kalau memang tidak ada yang kuota daftar, nggak kuat. Dasarnya apa? Cuma datang, jangan ngaji dia depannya. Kita nggak tahu mahrosnya, kita nggak tahu tajwidnya, kita nggak tahu apa. Tapi kalau LPTQ udah sah, lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini ada kayak sistem online kan? Apanya? Kayak PPDB daftaran. Itu dia. Kalau memang tahun 2022 2023 itu kita masih semi online. Enggak, 2023 2024 itu masih semi online. Tahun 2024 2025 udah online full online. Tahun 23 24 itu masih orang tua datang ngirim berkas, kucuk datang, jonasi mapnya merah, afirmasi mapnya biru, press akademik mapnya hijau, sisanya kuning, bla bla segala macam. Sekarang nggak ada kayak gitu lagi. Orang tua cukup lihat di website. Kalau dulu tahun lalu masih PPDB, sekarang SPMB, dirubah sama kementerian. Apakah websitenya masih SPMB atau PPDB saya nggak tahu. Tapi tahun lalu pas PPDB, orang tua tinggal searching di situ, lihat tata cara pendaftaran, unggah download kira-kira formulir yang ingin didaftar. Kalau memang daftar jonasi silahkan download jonasi. Daftar berdasarkan berjalan silahkan berdasarkan berjalan. Lomba silahkan.
kita akomodir semua sejauh memang persyaratan mencukupi. Emang ada kendalanya kalau dari online Itu dia apa namanya, kemarin verifikasi yang makan waktu itu kita yang tadi saya bilang, nilai yang diinput sama sekolah asal dengan rapot yang diupload oleh orang tua siswa berbeda. Banyak yang seperti itu. Nilai yang diinput sama sekolah asal, artinya MSD ya, dengan rapot yang diupload atau di-scan sama orang tua itu berbeda nilainya. Contoh, matematika rapot 80, ternyata di belangko rapotnya 90. Itulah yang harus diklarifikasi dan dijelaskan oleh orang tua. Kita panggil dia, kita telepon. Ibu, mohon maaf, kenapa ibu kita tidak kirimin bukti verifikasi? Kita panggil, kita diskusi, ternyata nilai ibu lain. Ini maksudnya gimana? Kita tidak terima kalau seperti ini. Kok matematika di nilai inputan SD-nya cuma 80, tapi di rapotnya 90? Ini maksudnya gimana? Langsung lapor dia pendidikan, saya minta lapor. Nggak bisa ini upload kan. Akhirnya apa, makan waktu ya, kayak gitu makan waktu. Karena tektok lagi, kita cek lagi masalah tektok lagi, makan waktu. Kayak bukti verifikasinya pun dia nggak terima-terima. Selalu keterangannya ditolak, selalu keterangan ditolak, karena itu dia. Karena berkasnya itu nggak sesuai, nggak matching antara nilai yang diinput dengan rapot yang diupload itu nggak sesuai. Banyak. Apa orang tua yang ngamuk-ngamuk, ini jangan-jangan sekolah yang salah, ya terserah. Hah? Betul. Pertama, yang kedua, kategori yang diakui adalah juara 1, 2, 3 tingkat kabupaten kota, baik itu individual ataupun bergu. Dan bobotnya berbeda-beda. Kalau memang individual dan bergu itu beda. Misal, kalau individual dia juara 2 atau 3, ya, bobotnya bisa sama dengan bergu juara 1, bisa sama. Karena apa? Sama-sama kok kan, gitu kan, kerjanya beda halnya dengan satu orang. Gitu. Boleh, tetap boleh. Tapi nilainya nanti berbeda dengan yang individual. Karena apa? Di situ ada bobot. Juara 1 individual, juara 3 individual, mungkin nilai, saya lupa ya, mungkin nilainya bisa sama dengan juara 1 atau juara 2 bergu. maupun akademik dan akademik non akademik Akademik tadi nilai rapot. nilai rapor Karena akademik berarti perlombaan. Perlombaan itu pertama terdaftar di Puspernas dan Kurasi. Jadi prosesnya adalah koordinator atau sekolah masing-masing mendaftarkan perlombaan itu ke Kurasi. Nanti diverifikasi masuk nggak dia. tidak akan Jadi nanti nggak perlu lagi tuh orang tua datang ke sekolah mengupload itu di sertifikat, karena maksimal sertifikat itu yang level 3. Nanti dicek aja di kalibrasi kita panitia. Puspernas ternyata ada nggak nama Andri telah mengikuti ini, juara ini. Kalau nggak ada, ya wis, bobotnya berarti ada. Kalau tidak ada berarti nggak diakui. cuma kayak dipijit-pijit doang. Bisa jadi banyak kejadian orang tua datang bawa sertifikat, Pak saya juara 1, 2, 3 tingkat kabupaten kota perlombaan dan tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Pas kita cek nggak ada lombanya. Itu kejadian tahun lalu. Di setiap sekolah tuh ada, di setiap sekolah sertifikatnya sama. Pas kita cek ternyata nggak pernah ada perlombaan. Banyak. Bahkan di grup tahun lalu banyak, masing-masing sekolah ada kok. Di SMP 5 juara 1, di SMP sekian juara 1, juara 1 semua. Banyak, kenapa? Sekarang harus dikurasikan. Atas dasar itu harus dikurasikan dan harus Puspernas, Pusat Prestasi Nasional. Puspresnas. Gitu. Nanti koordinator nanti yang mendaftarkan. Makanya harus koordinator SD atau leader atau coach atau apa harus aktif mengecek itu di kurasi. Bisa didaftar di kurasi atau enggak. Oke, itu perlombaan.
Zonasi udah, prestasi akademik dalam luar udah, afirmasi udah, lalu perlombaan tadi udah. Terus yang terakhir itu biasanya perpindahan tugas orang tua dan anak didik. Yang dikatakan perpindahan tugas orang tua adalah misal saya bekerja di Kementerian Agama Jakarta Pusat, di pusatnya misal. Ternyata di tahun 2025 enggak, di tahun 2024 itu saya dimutasi ke KUA Pondok Aren. Masuk dong zona kita. Itu bisa mengusulkan, silahkan menggunakan surat perpindahan tugas. Tidak melihat negeri ataupun swasta. Sejauh memenuhi, karena minimal 1 tahun. Ya. Jadi misalkan ada orang tua calon pendaftar itu memiliki tugas atau dimutasikan dari pusat ke daerah, misalnya Pondok Aren sebagai di KUA, itu bisa menggunakan surat. Itu namanya surat perpindahan tugas. Artinya potensi itu cuma 2 atau 3%. Dari sekolah mana? Dasarnya kita tidak pernah melihat sekolah. Misal zonasi aja. Zonasi misalkan orang Pondok Kacang Prima, sekolahnya di Parung Serap, bisa dapat zonasi. Sangat bisa, tidak melihat sekolahnya, based on kakak, melihatnya dasarnya adalah kakak, kartu keluarga. Ya, sekalipun sekolahnya di Papua, tapi punya kartu keluarga sini itu nggak masalah. Bedanya adalah kalau yang sekolahnya di Tangerang Selatan itu diinput oleh nilainya oleh operator SD, kalau yang sekolahnya di luar diinput oleh panitia. Nanti kita tambahkan lah siswa di luar Tangerang Selatan, kita input baru nilainya. Jadi kita tidak melihat asal sekolah. Yang kita lihat adalah kartu keluarganya tahun lalu, nggak tahun lalu. Dan mungkin yang terakhir tahfiz. Kalau memang calon pendaftar itu hafal 1, 2, 3, 4 juz dan dikuatkan oleh sertifikat dari LPTKI setempat untuk Tangerang Selatan, itu cukup kuat mendaftar dan peluangnya cukup bisa. Karena apa? Beberapa tahun terakhir itu kosong, ada di daftar. Sekalipun bawa surat itu surat keterangan dari kepala sekolah, bukan dari LPTKI. Kalau memang dia udah LPTKI menerangkan, LPTKI Tangerang Selatan menerangkan bahwa Andri hafal 1, 2 juz, tertantangan ketua LPTKI sah, dia diterima. Kalau memang tidak ada yang kuat dan daftar, nggak kuat. Dasarnya apa? Cuma datang, jangan ngaji dia depannya. Kita nggak tahu mahrosnya, kita nggak tahu tajwidnya, kita nggak tahu apa. Tapi kalau LPTKI udah sah, lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini ada kayak sistem online ya? Apanya? Kayak PPDB daftaran. Itu dia. Kalau memang tahun 2022-2023 itu kita masih semi online. Enggak, 2023 2024 itu masih semi online. Biasanya itu ada di tahap berikutnya sih, setelah zonasi dan prestasi akademik. Jadi afirmasi itu sebenarnya dikhususkan untuk calon pendaftar yang tanda petik kategori kurang mampu. Dibuktikan dengan apa? Jadi kita itu sebenarnya sulit membedakan orang tua sekarang susah atau enggak susah. Sulitnya apa? Contoh aja kita, contoh simpelnya aja kita ambil KIP misalnya. KIP kan kartu Indonesia Pintar. Nah, mungkin saya juga nggak menyalahkan orang tua karena apa? Di programnya namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar, dan program Indonesia Pintar, PIP dan KIP. Bukan di situ keterangannya orang tidak mampu, nggak ada. PIP itu program Indonesia Pintar, KIP Kartu Indonesia Pintar. Nggak ada tuh istilahnya kartu Indonesia miskin, nggak ada. Karena apa? Sebenarnya dikhususkan untuk orang-orang kurang mampu. Akhirnya apa? Seleksinya pun sekarang jadi bias. Karena apa? KIP itu banyak, sekarang kita jelaskan dulu.
Afirmasi adalah seleksi berdasarkan kategori kurang mampu yang diberikan pemerintah melalui program-program bantuan dari pemerintah. Contoh misalkan yang pertama KIP. KIP itu bantuan dari Kementerian Pendidikan. PIP menggunakan dua data. Data dari Kementerian Pendidikan dan data dari Kementerian Sosial. Di mana kalau yang lewat Kementerian Sosial, siswa tersebut harus terdaftar di DTKS Dinas Sosial. DTKS apa? Data terpadu kesejahteraan sosial. Artinya itu dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Jadi pada saat orang tua itu menanyakan KIP, pihak sekolah tidak bisa menyetujui karena apa? Itu ranahnya Dinas Sosial. Karena apa? Pak, saya mau daftar KIP, silakan. Data satunya bisa dari sekolah lewat Dapodi bisa diusulkan. Tapi data pembandingnya harus juga diusulkan di Dinas Sosial. Lewat apa? Lewat cek bansos buat ngeceknya apakah dia itu dapat bantuan sosial. Bukan hanya PIP sebenarnya, ada juga PKH, ada juga KPS, kartu perlindungan sosial, ada juga KKS, kartu kesejahteraan sosial, program keluarga harapan, banyak bantuan-bantuannya. Makanya kalau memang ada orang tua menanyakan, Pak, saya cuma dapat PIP, berarti itu diusulkan. Jadi gini, PIP itu bisa diusulkan oleh 3 komponen: sekolah, dinas pendidikan, dan pejabat berwenang. Artinya pejabat itu pertama bisa anggota dewan karena dia punya hak untuk itu. Yang kedua, anggota dewan bisa pusat dan daerah. Jadi PIP itu bisa diusulkan oleh 3 itu. Bisa lewat sekolah, bisa lewat dinas, bisa lewat pejabat. Nah, kalau memang saya paham ya, artinya tadi seperti jalur zonasi aja, banyak orang tua sebenarnya motifnya bagus, ingin anaknya masuk di SMP 5. Tapi caranya memang terkadang kalau PIP itu banyak salah gunakan. Banyak orang yang mampu tapi dapat PIP, mampu mereka cari kurang tapi dapat PIP. Tapi kan seleksinya kita tidak bisa mendiskualifikasi kalau memang dia punya. Kita tidak melihat itu kayak apa. Tapi nanti pada saat seleksi baru kita diberikan kesempatan. Kita prioritaskan yang punya KIP dulu. Itu pun sama seleksinya. Pertama KIP. Yang kedua, kalau memang sama-sama punya KIP, yang dilihat adalah mata pelajaran nilainya. Ternyata mata pelajaran sama, dilihat jarak terdekat. Jarak terdekatnya. Sama lagi baru umur. Dan seleksinya itu akan seperti itu. Tapi urutan saya nggak tahu ya. Apakah nilai rapot, umur baru jarak terdekat, atau nilai rapot jarak terdekat baru umur, saya nggak tahu. Tapi yang jelas urutannya itu. Itu untuk afirmasi. Jadi afirmasi itu dikhususkan untuk kategori calon pendaftar yang kurang mampu. Dibuktikan dengan apa? Dengan buku rekening PIP, surat pengantar dari kepala sekolah, atau syukur-syukur dia punya KIP-nya, kartu Indonesia Pintar. Ya, tapi orang tua jangan salah. KIP, kartu Indonesia Pintar, dengan rekening PIP itu sekarang sama tulisannya. Ada orang menyamakan itu sama-sama KIP, ada tulisannya kartu Indonesia Pintar, tapi sejauh dia nggak ada barcode-nya, itu adalah kartu ATM, bukan kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar itu ada barcode-nya di pojok kanan, ada tahun berlakunya, ada nomor kartunya, ada NISN-nya, ada NIK-nya, ada namanya, itu KIP. Kalau cuma misalkan kartu ATM itu ada nomor rekening, tapi itu cuma nomor rekening PIP. Jadi Kementerian Pendidikan kerjasama dengan kalau SMP itu BRI untuk menerbitkan kartu Indonesia Pintar, tapi itu sebenarnya ATM bukan kartu Indonesia Pintar. Ya. Oke. Seleksinya juga nanti kalau itu kita memberikan berkas ke Dinas Pendidikan seleksinya, nanti baru verifikasi mana yang diharapkan kelengkapan datanya masuk duluan, itu baru kita bisa. Pertama itu dia harus benar-benar miskin, karena PIP itu sebenarnya untuk orang mampu. Kalau PKH Sama itu. Kalau PKH berupa surat, itu ada surat keterangan bahwa dia penerima PKH. Ada itu. yang satu lagi ada
KPS, kartu keluarga sosial. Tapi mungkin nggak tahu nih saya untuk tahun ini apakah semuanya bisa diakomodir atau enggak, saya kurang tahu. Lagi afirmasi berarti ada prestasi lomba. Ya, prestasi lomba. Prestasi lomba itu sekarang tahun lalu itu agak gimana ya, agak detailnya apa? Selain dia punya sertifikat berupa hard copy bahwa dia sudah mengikuti pertandingan atau perlombaan, itu harus terdaftar juga di Puspernas atau kurasinya Kementerian